Perkenalkan, nama saya Salsabila Faradisa, saya kelas 13 Kimia Analisis. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai virus. Sejarahnya yaitu penyelidikan tentang objek-objek berukuran sangat kecil itu ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, perkembangan ini sehingga ditemukannya virus. Tokoh dalam penemuan virus pertama itu ada Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, Martinus W. Beijenring, dan Wendell M. Stanley. Nah, pengertian virus sendiri yaitu virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Secara umum, virus merupakan partikel tersusun atas elemen genetik atau genomnya itu yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat, yaitu DNA, dan atau RNA yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di dalam tubuh inang. Nah, virus memiliki sifat hidup dan mati. Untuk sifat hidup atau seluler itu memiliki asam nukleat, namun tidak keduanya atau hanya DNA atau RNA saja. Dapat bereproduksi dengan replikasi dan hanya dapat dilakukan di dalam sel inang parasit obligat intraseluler. Nah, kalau sifat matinya atau aseluler itu dapat dikristalkan dan dicairkan. Lalu bentuk dan ukurannya. Untuk bentuk virus ada yang berbentuk bulat dan oval, memanjang, silinderis, dan ada juga yang berbentuk T. Nah, ukuran virus itu sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Kisarannya 0,02 mikrometer hingga 0,3 mikrometer. Nah, kalau virus cacar itu jenis virus yang berukuran yang terbesar, yaitu diameter kurang lebih dari 200 nanometer, dan untuk virus polio itu merupakan virus terkecil yang hanya ukurannya itu 28 nanometer. Nah, ini adalah bentuk virus. Ada polihidris, terus ada bentuk batang, bentuk T, dan ada juga bentuk bola. Nah, selanjutnya itu susunan tubuh. Ada kepala, kapsid, ekor. Nah, kapsid itu adalah lapisan pembungkus tubuh virus yang tersusun atas protein. Isi berupa materi genetik, bisa DNA ataupun RNA. Untuk kepala itu berisi DNA, RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Untuk ekor, itu serabut ekor bagian berupa jarum untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor melekat pada kapsid. Untuk reproduksi virus itu ada dua cara, itu dengan daur litik dan juga daur lisogenik. Nah, untuk daur litik itu pertama tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptornya itu menempel pada dinding sel bakteri. Nah, proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus itu bersifat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozimnya untuk melubangi dinding sel inang. Lalu yang kedua itu tahap penetrasi. Nah, pada tahap ini DNA atau RNA virus itu masuk ke dalam sel inang melalui penambahan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Nah, bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang itu hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Lalu yang ketiga itu tahap sintesis atau replikasi. Pada tahap ini itu terjadinya penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Nah, setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Nah, tujuannya itu untuk membuat salinan asam nukleat virus, DNA atau RNA, yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Lalu tahap yang keempat yaitu tahap perakitan. Setelah melalui tahap yang tadi, tahap sintesis atau replikasi, itu tahap selanjutnya
perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Nah, selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA sehingga proses reproduksinya itu berhasil menciptakan virus baru. Nah, pada fase ini tuh bisa dihasilkan 100 sampai 2 buah. Nah, tahap terakhir itu ada tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang, tapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Nah, untuk daur litik dan daur lisogenik, itu tahap yang membedakannya itu pada tahap penggabungan dan fase pembelahan. Nah, tahap penggabungan itu terjadi ketika inang yang virus tempat itu cukup kuat sehingga virus tidak bisa mengambil alih kembali. Nah, jadi materi genetik dari virus itu akan bergabung dengan materi genetik inang dan membentuk pirofage. Nah, selanjutnya sel inang mengalami fase pembelahan dan profage itu ikut membelah sehingga setiap sel inang mengandung profage. Selama sel inang kuat dalam kondisi yang menguntungkan, itu virus tetap berada dalam bentuk profage tadi. Nah, selanjutnya itu ada tahap sintesis. Itu terjadi penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Nah, setelah sel DNA itu hancur, maka DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus. Nah, hal tersebut yang membuat virus dapat mengendalikan kehidupan sel bakteri secara utuh. DNA atau RNA kemudian membentuk komponen tubuh seperti ekor dan kapsid. Selanjutnya terjadi tahap perakitan, itu virus di mana tubuh, kepala, ekor, dan komponen virus itu menjadi satu virus yang utuh. Kapsid utuh juga akan diisi oleh DNA atau RNA untuk memproduksi virus baru. Nah, pada tahap ini virus dihasilkan bisa mencapai 100 sampai 200 buah juga. Selanjutnya, itu tahap lisis, di mana kerja enzim lisozim melubangi dinding sel inang dan membuat dinding sel mengalami perpecahan sehingga virus-virus baru dapat dilepaskan untuk melakukan replikasi ulang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.